Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Sehat hari ini? Baik, sebelum kita mulai seperti biasa untuk memimpin doa. Rabbi zidni Alhamdulillah, semoga diberikan kemudahan ya kita belajar hari ini dan seterusnya diberikan mudah dalam memahami. Ada yang tidak sekolah hari ini? Hadir semua? 19 ya, cukup ya? 19, alhamdulillah hari ini tidak ada yang izin atau sakit, semuanya hadir. Baik, dari pelajaran yang hari Jumat kemarin, kita belajar apa? Perubahan fisika dan kimia. Ayo Azel, coba sebutkan satu saja beda perubahan fisika dan kimia. Kalau kimia, kalau perubahan kimia, kalau perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuknya semula. Kalau perubahan fisika dapat kembali ke bentuknya semula. Ya, itu salah satunya ya. Maksudnya bentuk di situ adalah zat penyusunnya ya, nggak bisa Zelin, kalau apa kemarin ya? Kalau kacang kedelai jadi tempe, itu perubahan fisika atau kimia? Kedelai jadi tempe perubahan apa, Zelin? Kimia. Kimia. Kenapa alasannya tadi? Tidak dapat berubah ke bentuk ya, tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Ada kok Nadir. Nadira mana? Pindah-pindah terus. Nadira, masa jenis adalah perbandingan antara massa suatu benda dengan volume benda tersebut. Ya, mumtaz. Tanya sekarang, kalau air dengan minyak dicampur, siapa yang di atas? Minyak atau air? Minyak. Kenapa alasannya? Karena massa jenis minyak lebih kecil. Iya, mumtaz. Baik, alhamdulillah. Berarti hari ini kita akan kembali membahas tentang tugas kalian nanti dari video yang akan ditayangkan ini nanti. Kalian buat pertanyaan. Pertanyaan yang berkaitan dengan video. Apa aja boleh. Ada pertemuan 4 kita ya. Ini dia, mudah-mudahan tidak error videonya. Nah, tadi sudah potong-potong. Kali ini kita akan mengulas mata unik. Itu ya. Kita sedang tadi menyaksikan tentang fenomena laut mati. Coba sekarang kalian keluarkan catatan kalian. Coba kalian buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Apapun tentang yang kalian saksikan tadi. Saksikan apa saja. Penasaran kalian? Tulis. Ya, waktunya 3 menit ya. Tanya apa saja, silakan video. Kami lihat lagi. Sambil kalian buka itu kalian, coba sekali ya. Bila video selesai, kita lihat berapa kalian buka lagi. Sudah buat pertanyaan? Coba siapa yang berani? Ini kau pakai ini. Tanya. Kita hari ini banyak diskusi. Ya, tanya apa saja. Kenapa kita tuh bisa ngambang di sana? Iya, kenapa kok kita bisa ngambang di sana? Kita disebutkan ya, walaupun tidak bisa berenang, pokoknya bisa ngambang di laut mati itu. Apa rasa dari air laut mati? Ayo Ulfa. Kau ada pertanyaan apa setelah nengok video tadi? Di mana letak wilayah laut mati? Apa katanya Jang? Di mana letak wilayah laut mati? Oh iya, di mana? Travel nih ya. Di mana? Sudah ada pertanyaan apa? Apa saja dari video yang sudah kalian tonton tadi? Apakah laut mati berbahaya? Kenapa di dalam laut mati tidak ada tumbuhan dan hewan? Iya, Masya Allah. Kalian itu sebenarnya bisa ya. Cuma Tat, ya Risis itu umurnya berapa Tat gitu? Gak tahu Tat ya. Kenapa laut mati ada garam?
Kenapa laut mati ada garam? Iya benar, pertanyaannya itu benar. Kenapa kok ada garamnya? Karin. Berapa kadar garam laut mati? Berapa kadar garam laut mati? Kadar garamnya ya di sini ya. Terus Hana. Mengapa tidak boleh posisi wajah menghadap air? Terakhir. Langsung. Mengapa disebut laut mati? Kenapa bisa ngambang? Nih, ini yang akan kita teliti hari ini. Ustaz sudah bawa alat percobaan nanti. Ini yang akan kita teliti. Kenapa kok bisa ngambang? Terus hari ini kita akan belajar tentang konsep kepadatan cairan yang berhubungan dengan massa jenis sehingga berhubungan dengan daya apung. Paham ya? Sekarang kita akan percobaan. Yang lain silakan ke kelompoknya yang sudah dibagi. Yang sudah Ustadz bagi berdasarkan pola belajar kalian. Nanti bisa saling diskusi kalian. Yo, bagi silakan bisa. Apa? Main. Lagi. Lagi. Ya. Oke. Ya, silakan lagi. Yang pertama, setiap kelompok nanti itu harus menyediakan 3 gelas dan diisi air. Nanti dilabeli, terserah ditulisi pakai pena boleh, pakai pensil atau dilabeli pakai yang nempel itu boleh. Gelas A, gelas B, gelas C. Tuh ya. Nanti dapat 3-3 setiap kelompok. Spidol. Nanti diisi air ya. Spidol boleh. Pokoknya kalian tahu ini gelas A, gelas B, gelas C. Yang bingung boleh langsung nanya. Ya, siap. Awas pecah ganti telurnya. Tapi hati-hati maksudnya kalau sampai pecah. Kenapa? Ya. Diukur kira-kira aja sampai tumpah. Karena nanti akan diisi garam kan. Terus ya, ikuti saya tapi ini. Itu urutannya kita ubah jadi 1, 3. Ikuti langkahnya. Yang pertama dilabeli dulu gelas A, gelas B, gelas C berarti. Spidol. Ya, berarti gelas A itu tanpa garam. Ingat ya, nanti di situ dia sudah gelas A, gelas air tanpa garam. Gelas B, air dan garam misalkan 1 sendok. Coba 1 sendok. Ada perubahan di telur nanti. Di akunnya. Ya, udah. Ada 1 sendok. 1 sendok. Ya, kan? Gitu ya, sih. Ini saya dulu ya. Nanti makan kuahnya setelah bersih ya. Ini bersih garam tambah katanya. Ayo, makan. Yo, pegang. Iya, ya. Buang. Buangnya. Dan Coba masukkan telurnya ke gelas B. Sendoknya keluarkan. Sudah? aduk kek weh. Ya, pokoknya di gelas 2 itu berapa sendok sudah? Hah? Yang di gelas 2 berapa sendok? Yo, coba sekarang masukkan telurnya. Ya. Itu situ di gelas 2 dulu. Coba tambahi airnya. Nah, mulai ngapung dia kan. Nah, sekarang di gelas 3 dikasih yang lebih banyak garamnya. Kalau di gelas 2 tadi 2 sendok, yang ini berarti 3 sendok. Nanti kan amati perbedaan mengambangnya. Ada apa maksudnya? Oh, dan kasih main. Berapa dia motornya? Loh. Subuhnya enggak mau. Hah? Berapa? Berapa sendok garamnya? Kayak gitu. Kalau sudah sah. Ini aja, kalau ini. Kita akan coba. Nah, ini kita lihat yang paling nah, enggak. Kalau itu sebagai satu, asal saya yang itu dalam, yang ini agak ambang ini benar bisa. Bisa, yang terus dipisahkan. Kamu sudah ya Allah, garamnya kan diukur. Bisa ya, insyaallah. Sudah kelihatan perbedaannya? Sudah kelihatan perbedaannya belum? Yasin lah, jangan dicicip. Sudah kelihatan perbedaannya? Nah, buat kesimpulannya. Ya. Kampung Galuh ya catat apa perbedaan apa nanti. Kita bandingkan dengan kelompok yang lain nanti. Nanti tarik kesimpulan, nanti juga kita akan mulai sedikit pengantar. Ya. Kira-kira gelas B dengan gelas C itu kan garamnya beda tuh.
Ngapungnya lebih ngapung yang mana tuh? Ya, catat di LKPD kalian. Insyaallah barakallahu fiik. Nanti ada anomali mungkin ya, anomali atau perbedaan hasil di antara kelompok, nanti kita diskusikan variabel mana dalam dunia percobaan itu yang kalian terlewat atau tersalah. Mau tanya apa aja? Gelas A tanpa garam. Oke, gelas A 2 sendok. Baik. Simpulannya apa jadi? Pengaruh garam terhadap air bagaimana? Ya, itu di kesimpulan di bawahnya. Kamu tulis di bawahnya itu kesimpulan. Semakin banyak, maka ya boleh. Nanti kita tanya kelompok yang lain. Sudah beres semua? Sudah rapi? Kita diskusikan dulu hasilnya. Sudah? Lengkapi LKPD-nya. Dari pertanyaan 1, 2, kesimpulan itu ya, lihat ya. Kalian menceritakan keadaan gelas 1, keadaan gelas 2, keadaan gelas 3, airnya tadi bagaimana, garamnya seberapa, terus telurnya gimana tadi keadaannya, kalian ceritakan di situ. Kalau ada beda, yang lain dengarkan ya. Nanti kalau ternyata ada beda hasil dengan percobaan kita, nanti kita bahas. Yuk, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil percobaan. Keadaan gelas 1 tanpa garam, keadaan telurnya tidak mengapung. Keadaan gelas 2, garam 1 sendok, keadaan telurnya tidak mengapung. Keadaan gelas 3, garam 3 sendok, keadaan telurnya mengapung. Kesimpulan, telur mengapung karena kadar garam yang tinggi. Ya, itu hasil dari kelompok 4. Kita dengar dulu dari kelompok 3. Kelompok 3. Ayo bolanya nanti mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil percobaan dan kesimpulan dari kelompok 3. Gelas 1, garam tidak ada, telur tenggelam. Gelas 2, telur sedikit mengambang, garam 1,5 sendok. Gelas ketiga, telur benar-benar mengambang, garam 3 sendok. Kesimpulannya, semakin banyak garam yang dimasukkan ke dalam gelas, maka semakin mengambang telurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelas A tanpa garam, gelas B garam 1 sendok, gelas C garam lebih banyak dari gelas B. Berarti kesimpulannya sama nggak kita? Walaupun tadi ada perbedaan ya. Kalau yang di kelompok berapa tadi? 4, dia nggak ngambang, masih tenggelam dia. Kelompok yang lain dikasih garam 1 sendok saja atau 1 sendok lebih, dia sudah mulai ngambang. Kira-kira kenapa tuh? Permasalahannya ada di air atau di telurnya? Di telurnya. Kenapa dari telurnya? Telurnya ternyata busuk. Berarti kalau kita abaikan variabel telur, seandainya tadi telurnya tidak busuk, hasilnya seharusnya telurnya ngambang, seperti percobaan kelompok-kelompok yang lain. Kalau yang gelas ketiga dikasih garam lebih banyak, apa yang terjadi? Ngapungnya lebih terapung lagi, lebih naik lagi. Seharusnya kita bisa perbaiki. Ya, sekarang kembali ke bangkunya masing-masing, LKPD-nya dikumpulkan. Kesimpulan kita apa tadi? Percobaan tadi. Semakin banyak garam yang dimasukkan, maka semakin mengambang. Ya, sebabnya kenapa kira-kira? Hubungannya dengan yang kemarin, pembahasan waktu masa jenis.
Ada yang... Ayo Azizi, hubungkan garam dengan massa jenis. Massa tidak berhubungan berarti. Hubungkan garam dengan massa jenis. Belum? Caknya rendah. Caknya, jangan caknya, ya harus yakin. Aman aku yakinnya rendah. Harus yakin. Tidak ada kalau di IPA tuh caknya sepertinya, harus yakin. Merendah, Ustaz. Coba kasih ayo Azel. Azal. Ayo Azel. Kalau dihubungkan dengan massa jenis kemarin, berarti semakin banyak garam di air, massa jenisnya semakin tinggi atau semakin rendah? Kasih clue lagi. Kan telurnya semakin ngapung ya? Berarti massa jenis airnya itu semakin berat atau semakin rendah tuh? Kalau telurnya bisa sampai ngapung. Tadi nah, air dengan minyak. Mana yang lebih berat? Massa jenis air atau minyak? Air. Yang lebih berat? Air. Air kan? Berarti air itu berat. Sehingga minyaknya di atas. Nah sekarang dengan keadaan telur tadi, terus ada airnya, kita tambahi garam terus. Yang tadinya telurnya tidak ngambang, yang gelas pertama tadi kan tidak ngambang, tenggelam. Kita tambahi garam yang banyak, ternyata ngambang. Berarti massa jenis airnya bertambah. Terjawab nggak pertanyaan kita tadi? Nih, ngapa kok kalau kita berenang di laut mati bisa ngambang? Bisa. Karena Kadar garam. kadar garamnya tinggi, karena sehingga massa jenisnya juga lebih tinggi. Nanti ada pembahasan, kita hubungkan ke hukum Archimedes. Alhamdulillah. Baik, kita refleksi dulu. Gimana? Belajar hari ini adakah yang apa saja yang sudah kalian pahami coba tadi? Ayolah, hari ini kita tadi belajar apa? Perbedaan air yang mengampung dan tidak kalau dikasih garam. Perbedaan air Ini yang belajar apa mengampung. sudah? Di sini masih ada yang ditanyakan. Untuk minggu depan, berarti Jumat depan, kita akan membuat project poster. Projectnya itu tentang atom, molekul, dan unsur. Kalian jadikan sebuah poster informasi. Bagaimana cara membuat poster, bagaimana cara kerjanya, kita akan bahas insya Allah pada hari Selasa. Walaupun hari Selasa kita tidak ada jadwal rekaman, tidak masalah, kita awali dulu, karena project itu agak sedikit panjang. Nanti Jumat baru kita bahas tentang projectnya. Insya Allah. Paham ya? Insya Allah. Akhiri, monggo silakan dipimpin doa Wakil. setelah belajar. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.